Bandung pada awal abad ke-20 dijadikan prototipe atau kota taman oleh perancang kota dari Belanda. Bandung dirancang sedemikian rupa agar memiliki nuansa Eropa dengan memiliki taman-taman yang luas. Gedung Sate dirancang dengan konsep arsitektur tropis yang dibuat oleh J. Gerber yang didasari penyesuaian pada iklim setempat dengan menampilkan perpaduan gaya Nusantara dan Eropa. Nah guys, selanjutnya di sini ada proses pembangunannya Gedung Sate. Awal mula dibangun pada tahun 1920, pembangunan Gedung Sate dimulai dengan peletakan batu pertama di tahun 1920, 27 Juli. Nah, di sini awal mulanya dibangun lantai 1, 2, dan 3 dan ada ruang bawah tanah juga. Selanjutnya di tahun 1921 selesai pekerjaan ruang bawah tanah hingga lantai 3. Lanjutnya lagi ada 1922 dimulai pembangunan menara gedung beserta penyelesaian dinding luar. Lanjut lagi di 1923 dilakukan penyelesaian bagian dalam aula lantai 1 serta penyelesaian ornamen kolam di gedung. Di tahun 1924 di terakhir pembangunan ada menara selesai dibangun. Nah, bagian dinding disempurnakan dan diletakkan ornamen batu di keliling bangunan. Gedung Sate akhirnya selesai dibangun seluruhnya di tahun 1924. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada Gedung Sate dari masa ke masa pada tahun 1924. Dua bangunan utama kompleks pusat instan pemerintahan selesai dibangun, yaitu Gedung Sate dan kantor pusat pos telegraf dan telepon. Nah, selanjutnya pada 1930 peresmian Gedung Sate sebagai kantor pusat jawatan pekerjaan umum dan pengairan. Selanjutnya pada tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan diikuti dengan pengambil alihan aset-aset pemerintahan yang ada di Bandung termasuk Gedung Sate. Selanjutnya 1948 Gedung Sate dibangun sebagai tempat penyelenggaraan konferensi di Jawa Barat 3 untuk membentuk negara federal baru. Pada tahun 1952, ditemukan sejumlah kerangka di halaman belakang Gedung Sate di lokasi yang sekarang digunakan sebagai lapangan tenis. Setelah diidentifikasi, diketahui kerangka tersebut milik Angkatan Muda Pekerja Umum. Selanjutnya, pada tahun 1957, Gedung Sate sebagai kantor Dinas Pekerjaan Umum mulai menghasilkan rancangan serta memulai pembangunan proyek nasional Waduk Jatiluhur. Ada lagi. Pada tahun 1960, pembangunan kompleks gelangga olahraga dan Stadion Utama Bung Karno untuk mempersiapkan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games keempat. Pada tahun 1980 sampai 2008, Gubernur Jawa Barat Aang Kunaevi memindahkan kantor Gubernur Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dari Gedung Kertamukti Jalan Braga ke Gedung Sate. Selanjutnya. Kisah 7 Pemuda. Pada hari Sabtu 24 November 1945, Bandung bergemuruh. Tentara Sekutu atau Gurkha dan Inca sudah tiba dan mengepung Gedung Sate. Ramaian merayap, suara mars tentara, kegaduhan kendaraan mereka menjadi suara yang mengintimidasi para pejuang di dalam Gedung Sate. Pada 3 Desember 1945, pada pukul 11 pagi sampai pukul 14 siang, pasukan Gurkha dan Inca menyerbu masuk Gedung Sate. Terjadilah baku tembak, sebuah pertempuran yang tidak seimbang. Tentara Gurkha dan Inca mengepung 21 pemuda di dalam Gedung Sate dengan berbekal revolver yang diberikan oleh MDPP. Mereka pun lekas menyerang balik tentara-tentara tersebut. Selama 4 jam, satu persatu dari mereka pun jatuh. 7 pahlawan gugur, sisanya sebanyak 14 orang dari mereka mundur. 7 pahlawan tersebut dikubur dalam satu lubang di belakang halaman Gedung Sate yang sekarang menjadi lapangan tenis.
Pada tahun 1952, 3 jasad dari 7 pemuda tersebut ditemukan. Namun 4 jasad belum ditemukan sampai sekarang. Untuk mengenang pengorbanan mereka pada bumi pertiwi, dibuatlah sebuah prasasti batu di Gedung Sate